Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Fadila Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori kanseling. Saya Desta Ramawati dengan NIM 20220105 dan rekan saya Haya Gozia 20220127 dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait materi yang ditugaskan untuk kelompok kami, yakni tentang konsep dan mengaplikasikan teori kanseling psikoanalisis. Dimulai dari saya Desta Rahmawati. Tema pembahasan kita kali ini terbagi menjadi beberapa poin, yakni sebagai berikut. Dimulai dari konsep dasar kanseling psikoanalisis, lalu ada pandangan psikoanalisis tentang kepribadian manusia, teknik kanseling psikoanalisis, keunggulan dan kekurangan pada konseling psikoanalisis, dan yang terakhir penerapan dan contoh kasus teori psikoanalisis. Konsep dan pengaplikasian teori kanseling psikoanalisis ini ditemukan oleh seorang neurologi dari Wina, Austria, yaitu Sigmund Freud, yang lahir di tahun 1856 dan meninggal di tahun 1939. Di mana konsep dasar dari konseling psikoanalisis ini yaitu secara umum sebuah teori yang fokus pada psikologis manusia berdasarkan alam bawah sadar manusia. Teori ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman atau kehidupan sang penemu teori masa kanak-kanak Freud, khususnya cara kedua orang tuanya memperlakukannya. Teorinya tentang kompleks Oedipus misalnya dipengaruhi oleh ketertarikannya, bahkan mungkin minat seksualnya terhadap ibunya yang dinilainya sebagai seorang wanita yang rupawan dan lemah lembut, dan perasaan benci terhadap ayahnya yang sangat keras dalam mendidiknya. Psikoanalisis klasik merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Psikoanalisis klasik jelas terkait dengan tradisi Jerman yang menyatakan bahwa pikiran adalah entitas yang aktif, dinamis, dan bergerak dengan sendirinya. Selain itu, psikoanalisis klasik tidak lahir dari penelitian akademis sebagaimana sistem-sistem lain, namun merupakan produk konsekuensi terapan praktik klinis. Tiga aspek penting dalam psikoanalisis menurut Willis. 1. Sebagai metode penelitian proses-proses psikis. 2. Teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. 3. Sebagai teori kepribadian. Konsep utama dari teori psikoanalisis: kebutuhan dasar anak harus dipenuhi dalam perkembangan kepribadiannya. Perasaan merupakan aspek yang mendasar dan penting dalam membentuk perilaku anak. Setiap anak berkembang melalui beberapa tahapan perkembangan emosional. Kualitas hubungan emosional anak dengan keluarga dan orang lain yang signifikan merupakan faktor yang sangat krusial. Adanya kecemasan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dan konflik dalam diri. Teori kepribadian dalam psikoanalisis. A. Struktur kepribadian. B. Dinamika kepribadian. C. Perkembangan kepribadian. Struktur kepribadian. Ada ID, ada ego, ada superego. ID yaitu aspek biologis, subsistem kepribadian yang asli, bersifat primitif dan bekerja pada prinsip kesenangan. Ego, aspek psikologis, timbul karena adanya hubungan kebutuhan organisme dengan dunia kenyataan, prinsipnya mereduksikan ketegangan pada sesuatu hal yang nyata. Superego, aspek sosiologis, terbentuk dari nilai-nilai yang sesuai moral masyarakat, berfungsi merintangi impuls-impuls ID, mendorong ego dalam mengejar hal yang moralitas dan mengejar kesempurnaan. Dinamika kepribadian terdiri dari cara bagaimana energi psikis itu didistribusikan serta digunakan oleh ID, ego, dan superego. Menurut Freud, energi psikis dapat dipindahkan dari energi fisiologis maupun sebaliknya. Jembatan antar energi psikis dan energi fisiologis yaitu insting dan kecemasan. Kecemasan realitas, kecemasan neurosis, dan kecemasan moral. Mekanisme pertahanan ego, represi, proyeksi, introyeksi, dan regresi.
Dalam konsep psikoanalisis terdapat yang namanya perkembangan kepribadian yang dimulai dari fase oral, kemudian fase anal, yaitu usia 1-3 tahun, fase valis 3-6 tahun, fase laten usia 6-12 tahun, dan fase genital usia 12-18 tahun. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudari Haya. Kepada Saudari Haya, saya persilakan. Oke teman-teman, setelah tadi Kak Desta sudah menjelaskan mengenai konsep dasar dan teori kepribadian dari psikoanalisis, sekarang kita masuk ke tema pembahasan ketiga, yaitu teknik-teknik konseling psikoanalisis yang terbagi menjadi 5 teknik dasar, antara lain ada asosiasi bebas, merupakan upaya konselor kepada klien untuk menjernihkan alam pikirannya dengan mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan renungan yang ada pada benak klien, baik hal yang menyenangkan maupun sebaliknya. Nah, disebut asosiasi bebas karena klien dibiarkan mengatakan apapun yang ada di benaknya pertama kali, meskipun pikiran yang muncul dalam diri klien terkesan remeh ataupun tidak logis. Nah, teknik ini memudahkan klien untuk mengetahui dinamika psikologis yang terjadi pada klien. Dan tujuan dari teknik asosiasi bebas yaitu agar klien mengungkapkan pengalaman masa lalunya, membuat hubungan antara kecemasan yang dialaminya saat ini dengan pengalaman masa lalu, dan juga menghentikan emosi-emosi yang ada pada pengalaman traumatik di masa lalunya, yang disebut juga katarsis. Oke, sekarang kita masuk ke teknik selanjutnya, yaitu ada teknik analisis transferensi. Nah, di mana teknik ini bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungan dengan orang yang berpengaruh pada klien saat konseling. Nah, teknik ini terjadi apabila terdapat sebuah urusan yang belum selesai pada diri klien dengan orang-orang penting di masa lalunya hingga kini. Nah, maka perasaan seperti benci, ketakutan, kecemasan, dan lainnya yang selama ini klien pendam tersebut akan diungkapkan kepada konselor sebagai objeknya, di mana saat itu konselor akan melakukan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama apa saja hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Nah, tujuan dari analisis transferensi ini yaitu agar klien dapat mengatasi problem yang dihadapi hingga saat ini. Lanjut ke teknik ketiga, yaitu ada analisis mimpi, di mana analisis mimpi ini si konselor akan menginterpretasikan mimpi yang dialami klien berdasarkan simbol-simbol mimpi yang muncul. Nah, di mana mimpi ini dipandang sebagai jalan raya untuk menuju ketidaksadaran, sebab melalui mimpi, hasrat, kebutuhan, dan ketakutan yang tidak disadari bisa terungkap. Maka melalui cerita klien atas mimpi yang dialaminya, konselor berusaha menginterpretasikannya dan menjelaskan maknanya berdasarkan di simbol-simbol yang muncul kepada klien guna menyingkap makna-makna terselubung di dalamnya. Nah, tujuan dari teknik ini yaitu membuka hal-hal yang tidak disadari dan memberikan kesempatan kepada klien untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Masuk teknik keempat, yaitu analisis resistensi, di mana konselor melakukan analisis terhadap sikap resistensi klien. Nah, resistensi itu merupakan bentuk pertahanan diri terhadap kecemasan, di mana sikap atau tindakan klien yang menolak berlangsungnya terapi atau konseling atau mencegah dirinya mengungkapkan kecemasannya. Nah, resistensi ini akan menghambat keberlangsungan konseling. Makanya, konselor ini akan meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensinya dengan tujuan membantu klien menyadarkan alasan-alasan yang ada di balik resistensi, sehingga klien mampu menyelesaikan konfliknya secara realistis. Dan teknik kelima yaitu interpretasi penafsiran, yaitu prosedur dasar yang digunakan dalam asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis referensi. Pada teknik ini, tugas konselor itu menerangkan dan mengajarkan akan makna tingkah laku klien yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, penentangan, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Nah, fungsi dari teknik ini yaitu memberi peluang kepada ego klien
untuk mencerna isi-isi atau materi baru dan mempercepat proses penyadaran, di mana teknik ini dilakukan itu harus tepat waktu untuk menghindari penolakan dari klien. Sekarang kita lanjut tema pembahasan keempat tentang keunggulan dan kekurangan pada konseling psikoanalisis, di mana keunggulan tersebut diantaranya adanya model penggunaan wawancara sebagai alat terapi, di mana sebagian besar nih teknik-teknik konseling ini menggunakan wawancara sebagai alat terapinya yang dilakukan wawancara itu antara si konselor dengan klien atau konselingnya. Terus poin selanjutnya dapat memahami kondisi mental dan sifat individu si kliennya. Dan poin selanjutnya yaitu mengatasi kecemasan melalui analisis atas mimpi, resistensi, dan transferensi. Sedangkan kekurangan dari konseling psikoanalisis antara lain menganggap kehidupan seolah ditentukan oleh masa lalu, terutama masa kanak-kanak. Nah, hal ini membuat seolah-olah tanggung jawab individu itu berkurang, karena kan ditentukan ya sama masa lalunya gitu. Lalu kekurangan lainnya yaitu cenderung meminimalkan rasionalitas. Nah, karena dalam psikoanalisis berpandangan bahwa perilaku itu yang ditentukan oleh energi psikis, padahal hal itu adalah suatu yang masih diragukan. Dan yang terakhir adalah kurang efisien dari segi waktu karena memerlukan proses yang panjang serta terlalu banyak menghabiskan tenaga dan biaya. Dan terakhir, tema pembahasan kelima mengenai penerapan dan contoh kasus teori psikoanalisis. Nah, sebelum kita masuk ke penerapannya, kita harus tahu dulu nih tujuan diadakannya konseling psikoanalisis. Dan menurut Corey tahun 2005, tujuan dari konseling psikoanalisis yaitu membentuk kembali struktur kepribadian individu, yaitu klien ya, dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lampau atau masa kanak-kanak. Nah, konselor akan mengarahkan klien atau konselor itu untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah berlalu di masa lampau. Nah, lalu membentuk kembali kepribadian yang jauh lebih baik dari pengalaman masa lalu klien, tapi dengan tidak memaksa klien mengingat hal-hal yang tidak ingin diingatnya. Pada penerapannya, konseling psikoanalisis ini sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, dan obsesi neurosis. Nah, konseling psikoanalisis ini diterapkan pada saat klien tidak sadarkan diri, karena klien akan lebih mudah menguatkan alasan resistensinya tersebut. Dan caranya itu bisa melalui mimpi, hipnotis, maupun melamun. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kasus teori psikoanalisis. Sini kasusnya itu adanya trust issue pada remaja yang mudah percaya dan bercerita banyak hal tentang dirinya ke banyak orang tanpa adanya penyaringan. Nah, sehingga ada di sewaktu-waktu nih kejadian rahasia yang dia ceritakan ke satu orang ini tersebar ke orang lainnya dan hal itu membuat dia trauma. Nah, dampaknya karena trauma itu dia jadi tidak mau bersosialisasi atau menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dia beranggapan bahwa semua orang itu sama dengan masa lalunya yang tidak bisa dia percayai. Maka teknik konseling yang cocok untuk kejadian kasus tersebut yaitu dari teori psikoanalisis dengan teknik asosiasi bebas. Klien akan mengekspresikan semua perasaan, pemikiran, dan harapannya melalui kata-kata spontan dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Semua hal yang selama ini dia pendam oleh klien ini tentang ingatan masa lalunya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, hal ini memudahkan konselor untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi pada konseling ini atau klien ini. Adapun cara melakukan asosiasi bebas itu yang pertama, klien akan mendatangi konselor untuk berkonseling. Nah, klien ini akan bercerita mengenai kondisi yang kurang nyaman pada dirinya. Lalu konselor ini akan bertanya dan menggali lebih dalam tentang apa yang dirasakan oleh konseling. Nah, jika ternyata si kliennya ini merasa gelisah ataupun dia kesulitan untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, maka konselor ini bisa menyarankan klien ini untuk melakukan teknik asosiasi bebas agar mudah untuk mengetahui permasalahan yang tertahan tersebut.
Nah, yang pasti konselor ini akan menjelaskan dulu dong dan juga mengadakan kontrak pelaksanaan teknik asosiasi bebas kepada si kliennya. Jadi klien itu harus tahu nih bahwa dalam teknik asosiasi bebas ini, dia itu bisa bercerita dan mengungkapkan semua yang dirasakannya pada masa sekarang ataupun masa lalunya, serta pengalaman-pengalaman buruk dan menyenangkan yang masih diingatnya. Setelah itu baru konselor mempersilahkan klien untuk duduk di kursi ataupun berbaring di sofa gitu. Terus memintanya untuk menutup mata dan mengatur nafas dengan rileks. Jadi si klien ini akan diposisikan dia dalam keadaan yang rileks gitu. Lalu klien akan diminta untuk menceritakan semua yang ada di dalam pikirannya selama ini. Dan untuk posisi si konselor itu sendiri, dia berada di belakang konseli atau kliennya. Pada saat klien ini bercerita, konselor ini bertugas untuk mencatat dan mendengar semua yang diungkapkan oleh klien tanpa adanya memberi kritik ataupun sikap yang ingin tahu lebih dari yang disampaikan oleh klien. Nah, hal ini bertujuan agar klien tidak merasa takut pada konselor dan klien juga bisa lancar menceritakan tentang masalah yang selama ini dia pendam. Namun, konselor juga bisa menyela teknik asosiasi ini jika apabila ada yang dirasa penting untuk memperjelas hubungan yang berkaitan dengan asosiasi satu dengan yang lainnya. Pada teknik asosiasi bebas ini, durasi waktunya itu tidak terbatas, karena semakin lama klien menceritakan apa yang dia rasakan, maka konselor itu akan semakin mudah untuk mengetahui sebenarnya apa yang dirasakan dan dialami oleh klien pada masa lalunya. Dan setelah klien berhenti bercerita, maka konselor akan mempersilahkan klien untuk membuka mata dan duduk ke posisi semula. Setelah itu baru deh konselor akan menganalisis apa yang dirasakan dan dialami oleh klien selama proses asosiasi bebas itu. Lalu dilakukannya sesi konseling lebih lanjut untuk mengatasi trauma yang dialami oleh klien. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Haya dan rekan saya Kak Desta. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya. Dan untuk teman-teman agar mudah dipahami lagi, silakan boleh diakses video singkat pembahasan melalui YouTube yang berjudul Psikoanalisis Teori. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.